Ya, halo, ketemu lagi dengan saya Yohanes di channel Dapur Berkat. Kali ini saya ingin berbagi tutorial untuk aplikasi Alkitab yang bisa menolong rekan-rekan sekalian untuk bisa dipakai di dalam Android-nya. Ya, kenapa saya katakan Android? Karena saya memakai Android dan aplikasi untuk mendapatkannya adalah Play Store sebagaimana yang dilihat di layar ya. Jadi langsung saja aplikasi Alkitab yang saya pilih untuk saya sendiri gunakan dan menurut saya cukup baik dan cukup lengkap ya. Nanti kita akan lihat apa konten di dalamnya. Mungkin tidak semuanya saya bahas, tetapi beberapa hal yang bisa saya bahas saya akan coba sampaikan lewat video ini. Jadi yang pertama-tama kita download dulu tentu saja ya aplikasi Alkitabnya. Jadi masuk ke Play Store, lalu ketikkan saja di sana Alkitab ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi Alkitab yang sebenarnya juga baik ya. Jadi saya tidak ingin mengcompare akan aplikasi Alkitab ini, tapi saya mau beritahu bahwa saya pakai dan apa yang saya ingin sampaikan tutorial ini adalah untuk pakai aplikasi Alkitab yang khususnya dari Youku ya. Alkitab Youku. Nah, ini dipencet lalu kemudian di download. Nah, ini karena saya sudah download, maka yang tertulis di dalamnya adalah buka ya. Jadi jangan lupa nama aplikasinya adalah Alkitab, lalu kemudian developernya adalah Youku ya, Youku ya. Jadi kalau sudah di download maka kita akan lihat, nah ini aplikasinya akan muncul gambarnya sesuai dengan yang tertera di Play Store tadi ya. Nah oke, kita akan mulai saja. Nah, ini saya sudah download. Nah, kita masuk ke dalamnya. Nah, waktu nanti buka gambar pertamanya adalah Kitab Kejadian 1 ya. Nah, di sini kita lihat di sebelah kanan ada tombol di sana ya, tombol search di ujung ini paling kanan, dan juga di sini ada tombol untuk jenis Alkitabnya ya. Nah, waktu kita pencet itu maka akan muncul berbagai pilihan. Nah, ini saya pindahkan dulu ya. Berbagai pilihan jenis Alkitab yang bisa kita download ya. Ada King James, ada New Testament, American Bible Union, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah Alkitab yang bisa kita download ya. Jadi waktu nanti kita saya kembali begini ya, lalu kemudian kalau kita pencet di bagian ini maka nanti ada pilihannya. Kita langsung pilih, kita beralih ke Alkitab itu ya. Nah, misalnya saya ambil contoh King James. Mana tadi King James ya, ini ya. Oke, saya unduh ya. Jadi kalau sudah dipencet saya unduh. Nah, ini bisa diunduh sekaligus ya. Beberapa Alkitab bisa diunduh, di download sekaligus ya. Jadi itu, ini sinyalnya kurang bagus, kita lewati dulu karena yang berikutnya adalah kita lihat di paling kiri dulu ya. Di paling kiri ada garis 3. Kalau dipencet kira-kira muncul seperti ini
yang atas yang warna biru artinya kita ada di dalam posisi itu di Alkitab. Jadi di sini kita lihat ada renungan, rencana baca, kidung, ya, marka. Nah, lalu kemudian di bawahnya ada jejak dengan berbagai warna. Lalu kemudian ada tampilan, ya. Kita lihat. Di sini kita bisa masuk ke renungan. Nah, kalau kita masuk ke renungan, maka di sana sudah ada renungan santapan harian, ya. Jadi ini santapan harian sama dengan santapan harian online, ya. Jadi sudah langsung dimasukkan di dalamnya. Mungkin mereka ada kerjasama untuk aplikasi ini. Jadi kita tinggal membaca bagian firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh santapan harian, ya. Di situ sudah ada kitabnya yang warna biru, bilangan 5 ayat 11 sampai 31. Nah, kalau kita pencet bagian ini, kita langsung menuju ke kitabnya, ya. Jadi kalau dipencet bilangan, langsung dia ke kitabnya. Jadi kita nggak perlu lagi searching sendiri, ya. Nah, kembali ke bagian ini. Ini renungan. Lalu kemudian di sini juga ada rencana baca, ya. Nah, rencana baca ini juga kita mengunduh, ya. Jadi ada beberapa lembaga atau perorangan yang membuat rencana baca ini. Nah, kita bisa ikuti bebas yang mana saja, ya, sesuai dengan yang kita mau. Oke. Itu rencana baca. Jadi itu perlu diunduh, ya, perlu di-download. Lalu yang ketiga, yang keempat, ya. Tadi Alkitab, renungan, rencana baca. Nah, yang keempat nih unik, ya. Ada kidung. Nah, kidung ini, ini yang sudah saya download. Kidung ini juga ada banyak, ya. Nah, ini yang saya download adalah Puji-pujian Kristen, PPK. Nah, coba kalau kita lihat, ya. Nah, di mana kita bisa mendownload kidung pujian yang lainnya. Nah, pencet di tulisan atau tekan di tulisan PPK. Nah, di situ muncul buku lagu lainnya, ya. Nah, di buku lagu lainnya kita lihat tuh banyak pilihannya. Ada BN, buku nyanyian HKBP, Gita Bakti, ya, untuk GPIB, juga yang edisi lamanya. Ada Kidung Jemaat, ya. Ada juga KPPK. Nah, ini edisi revisi dari PPK yang tadi saya sudah download. Nah, juga ada KPRI, Kidung Persekutuan Reform Injili. Ada seterusnya, NKB, NKI, NP, NR, ya, PKJ, ya, juga ada. Nah, itu bisa di-download, ya. Jadi semuanya juga bisa, ya, dimasukkan. Jadi kita tinggal pilih. Kita tidak kekurangan buku puji-pujian. Ya, kemudian berikutnya, nah ini pengaturan kita bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Oke, saya pikir itu saja. Tadi ada marka, ya, ada marka. Nah, ya, marka. Ya, marka ini ya sama seperti kalau kita pakai pembatas Alkitab fisik, ya. Jadi kita bisa batasi. Nah, itu pilihannya ada. Atau kita mau buat catatan di ayat itu atau di perikop yang kita baca bisa juga, ya. Sorotan, ya, kita bisa kasih bintang, ya. Ya, itu yang akan nanti kita terus lihat, perhatikan, ya. Jadi itu bisa dicoba-coba nanti sendiri. Lalu kemudian juga kita lihat di dalam ya, jejak itu nanti saudara bisa ini sendiri, ya, coba sendiri. Nah, yang saya ingin sampaikan lagi mengenai tampilan. Nah, tampilan ini ada 3 di sini, ya, layar penuh. Nah, kalau layar penuh ini kita akan melihat bahwa
tampilannya penuh, semua kitabnya, ayatnya menjadi satu. Lalu kemudian untuk tampilan mode gelap, ya ini sebagaimana beberapa aplikasi juga sudah dilengkapi dengan fitur ini ya, karena handphone sekarang juga sudah dilengkapi dengan fitur mode gelap ya. Nah kalau belah, nah ini ya, kalau tampilan belah itu kita bisa pakai 2 kitab sekaligus. Nah, tadi kan ada pilihan beberapa kitab, misalnya Indonesia ada King James Version. Nah, itu kita bisa pakai yang di atas bahasa Indonesia, yang bawah bahasa Inggris King James, atau sebaliknya kita bisa balik. Nanti posisinya sama, kalau di atas ayat 1 di bawah juga ayat 1. Di atas ayat 2 di bawahnya juga ayat 2 disama. Nah, nanti boleh dicoba ya. Boleh coba, menarik sekali. Jadi kita bisa belajar sekaligus Alkitab 2 bahasa ya. Nah seperti itu. Nah saya pikir ini dulu yang saya bisa sampaikan ya tentang aplikasi Alkitab ya. Tadi developernya adalah Youku, jangan lupa, jangan salah. Semoga ini bisa membantu untuk bisa mendapatkan aplikasi Alkitab yang sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.